Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ada adiknya Zufar ikut-ikut di belakang. Oke, anak-anak hari ini kita akan kembali untuk membahas satu materi yang merupakan lanjutan ya dari materi sebelumnya. Kita akan membahas lagi tentang teks cerita inspiratif. Namun sebelum kita mulai, Ibu ingin salah satu di antara kalian memimpin doa dulu ya untuk kelancaran dan keberkahan pertemuan kita hari ini. Silakan yang memimpin doa, Farhan. Ya, Bu. Boleh dimulai, silakan. Berdoa dimulai. Bismillah. Amin. Oke, terima kasih Farhan. Ya, kita akan mulai pembelajaran kita. Ibu akan share screen-nya ya. Ya, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah? Oke, bentar. Sudah. Ya, materi kita hari ini, Ibu menjudulinya dengan mengasah kepekaan rasa melalui teks cerita inspiratif. Ya, nah materi ini yang akan kita pelajari hari ini lebih kepada hal-hal yang sifatnya praktis ya, hal-hal yang sifatnya praktek. Nah, yang jadi tugas kita ini pertama nanti ya adalah mengidentifikasi struktur, kemudian menganalisis, kemudian memberi tanggapan, kemudian menyimpulkan ya. Apa yang kalian simpulkan ini kaitannya nanti dengan teks cerita inspiratif yang akan kalian baca atau yang akan kalian dengar ya. Nah, di sebelum pembelajaran Ibu sudah menugasi kalian untuk menonton 2 buah video. Video yang pertama itu kaitannya dengan teori teks cerita inspiratif, dan video yang kedua ini adalah kisah inspiratif dari Bapak B.J. Habibie. Nah, Ibu ingin tanya dulu, dari kisah inspiratif B.J. Habibie, ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab, ya. Pertanyaan pertama, apakah kisah B.J. Habibie ini memiliki ciri cerita inspiratif? Yang kedua, apa saja kata-kata inspiratif yang diucapkan B.J. Habibie yang memotivasi? Dan yang ketiga, apakah kisah B.J. Habibie sudah sesuai berdasarkan struktur dan kebahasaan? Jelaskan pendapat kalian. Ya, nah untuk pertanyaan nomor 1, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan. Ya, siapa ini yang jawab? Dija. Dija, boleh Dija. Apakah kisah B.J. Habibie punya ciri cerita inspiratif? Ada, Bu. Ada. Apakah itu? Cerita itu Pak Habibie menyampaikan empati, kepedulian beliau pada negara. Terus beliau juga menyampaikan motivasi pada generasi muda. Oke, mantap. Nah, yang kedua, apakah kata-kata inspiratif yang diucapkan B.J. Habibie yang memotivasi? Siapa yang bisa menjawab? Nadifa, Bu. Silakan. Beliau tidak pernah berhenti bekerja. Katanya hidupnya seperti sepeda. Kalau berhenti mengayuh, kita akan jatuh. Oke, mantap. Kemudian, berikutnya, apakah kisah Bapak B.J. Habibie ini sudah sesuai berdasarkan struktur dan kebahasaan? Silakan, yang bisa menjawab pertanyaan ini. Saya, Bu. Ya, silakan. Strukturnya ada, tapi kurang lengkap. Sepertinya itu masih potongan cerita ya, Bu. Oh gitu, oke. Terus gimana? Saya cuma fokus ke isinya. Jadi saya lihat paling jelas itu resolusi dan kodanya. Oke, jadi yang terlihat hanya resolusi sama koda saja ya? Ya, belum terlalu yakin apakah ada bagian orientasi dan insiden. Oke, belum kelihatan ya? Ya. Nah, yang kalau yang kebahasaannya bagaimana? Barangkali ada yang bisa menjelaskan dari kebahasaan. Silakan. Kalau dari ciri kebahasaan, saya agak susah menangkapnya, Bu. Kenapa? Karena kan bentuknya video.
harus fokus banget gitu. Oke. Saya harus mendengar sambil mencatat. Harus kayak gitu, Bu. Oke. Ya. Atan, kamu yang kelihatan jidatnya saja loh. Ya, nah ternyata dari apa yang kalian lihat itu sudah cukup mencerminkan ya, bahwa ini betul-betul teks cerita inspiratif, dan kemudian juga secara struktur dan kebahasaannya sebagaimana yang kalian sampaikan tadi. Jadi memang jika kita melihat struktur seperti yang dijelaskan oleh teman kalian, seharusnya kan dalam strukturnya itu ada orientasi, insiden, komplikasi, resolusi, dan koda ya. Tapi ternyata di kisah inspiratif B.J. Habibie ini hanya bisa terlihat resolusi dan kodanya saja gitu ya. Apakah seperti itu? Nah, bisa jadi video yang ditayangkan itu tidak lengkap ya, karena kita tidak melihat dari awal sampai akhir. Itu kan hanya potongan video saja, gitu ya. Nah, ini pemanasan ya. Yang menjadi tugas kalian itu ada kaitannya dengan apa yang kalian baca nanti di dalam modul kalian. Ya, tugas kalian yang harus kalian kerjakan dalam pembelajaran kali ini kaitannya adalah dengan teks Nikola Tesla yang ada di modul kalian. Ya, nah, Ibu sudah bagikan LKPD untuk kalian kerjakan itu di Google Classroom. Nah, kalian boleh kerjakan karena untuk kegiatan 1 sudah kita bahas ya di pertemuan kali ini. Kalian boleh mengerjakan kegiatan 2, 3, dan 4 pada LK yang sudah dibagikan tersebut. Ya. Kemudian kalian sebelum kerjakan itu baca dulu teksnya tentu ya. Dibaca tentang Nikola Tesla, bisa dibaca di modul, bisa juga diklik dari sini. Ya, atau kalian boleh juga cari resource yang lain yang bisa kalian dapatkan dari internet. Ya, karena cerita tentang Nikola Tesla ini banyak sekali. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Paham ya instruksinya ya? Kalau paham, kalian boleh kerjakan dalam 40 menit. Nanti kita akan ketemu lagi setelah 40 menit. Jika ada hal yang tidak kalian pahami, kalian boleh bertanya, itu di kolom chat ya, atau boleh juga melalui WA. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami. Silakan kalian off kameranya, kita ketemu lagi 40 menit yang akan datang. Selamat bekerja. Oke, sudah 40 menit, silakan on kembali kameranya. Siapa yang sudah selesai sampai kegiatan 4? Lagi sudah? Oh, amazing. Oke, Egar juga, mantap. Atan sudah sampai mana? Oh, sudah juga, oke. Nah, Ibu ingin mendengar kira-kira yang dapat merefleksikan kegiatan kita hari ini. Silakan. Saya, Bu. Oke, Zahra, silakan. Hari ini saya merasa terinspirasi dengan kisah Nikola Tesla dan B.J. Habibie, Bu. Mereka sangat luar biasa. Oke. Yang luar biasa dari kedua orang ini sebetulnya apa sih yang menginspirasi Zahra? Kerja kerasnya, Bu. Kerja kerasnya, ya. Oke. Ibu kira apa yang sudah kalian lakukan hari ini itu dapat kalian refleksikan. Jangan lupa nanti lengkapi lembar refleksinya sesuai dengan yang tercantum di slide yang Ibu bagikan ini ya. Dan ini nanti kalian bisa isi langsung di dalam LKPD yang juga beserta dengan tugas-tugas yang sebelumnya tadi. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, kalian boleh kerjakan tugas ini sampai tuntas. Jangan lupa ya, bahwa kalau sudah selesai kalian unggah tugasnya di Google Drive kalian masing-masing ya. Paling lambat 1 pekan setelah hari ini. Berarti paling terlambat itu hari Minggu malam kalian upload di Google Drive kalian. Ya, oke. Jika tidak ada pertanyaan, tidak ada ya? Oke, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung kegiatan. Kita ucapkan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di pekan yang akan datang. Jangan lupa unggah tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.